Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, salam sehat buat kita semuanya. Oleh karena itu mari kita kembali beribadah kepada Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 304 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah maha baik, Allah maha pengasih. Pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hendak disapa terlebih dahulu oleh firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami ini. Berfirman Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, firman yang boleh menjadi renungan buat kita sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di bahasa Batak Toba dikatakan, "Dang jadi dohonommu guar ni Jahoba de Batam, anggo sian neang niroha. Ai saina hona toru ni Jahobadu, manang ise nama dog guarna sian neang nirohana." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita
yang diberkati oleh Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini adalah salah satu isi perintah Allah atau salah satu dari hukum Taurat Tuhan. Tentu kita tahu ini hukum Taurat yang keberapa. Ya, ini hukum Taurat yang ketiga. Di mana dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jemaat Tuhan, nama Tuhan itu begitu kudus, begitu sakral, begitu penuh dengan keagungan, sehingga kita dilarang untuk tidak menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi sekarang banyak orang, termasuk juga kita orang Kristen, yang selalu dengan seenak hati kita, seenak mulut kita mengatakan, mengucapkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan saja ketika orang bersumpah, orang di sekitar kita dengan memakai nama Tuhan. Orang juga mengutuk, terkadang kita dengar memakai nama Tuhan. Orang juga mengumpat, memakai nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terkadang ketika kita terkejut, ketika kita kaget, kita juga mau dengan spontan menyebut nama Tuhan. Orang Kristen yang seharusnya menjunjung tinggi nama Tuhan, malah kita ikut-ikutan mengobral nama Tuhan. Kita ikut-ikutan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah menyebut nama Tuhan tanpa maksud yang tidak jelas. Lalu kapan kita boleh menyebut nama Tuhan? Kalau kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, mari kita sebut nama Tuhan. Silahkan kita menyebut namanya yang kudus itu. Karena memang arti dari hukum Taurat Tuhan yang ketiga ini adalah dikatakan kita harus takut serta kita harus kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, jangan mengumpat, jangan memakai guna-guna, jangan berbohong, menipu dengan memakai nama Tuhan Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam doa, serta di dalam puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan yang kudus itu. Nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu berkuasa dan membuat gentar para musuh Tuhan Allah. Alkitab juga berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan.
bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat Tuhan, Allah sendiri menjunjung tinggi namanya. Maka dari itu, nama Allah bukanlah bahan baku membuat humor yang bisa mengundang tawa yang mencibirkan kedaulatan Allah. Bila kita menyebut nama Tuhan Allah dalam kegentaran, maka kita akan merasakan nama itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita semua diingatkan kembali. Saya juga diingatkan. Hadirin sekalian juga diingatkan. Jemaat Tuhan yang terberkati juga diingatkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena nama Allah itu kudus, kudus, dan kudus. Hanya dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan kita, mari kita panggil, kita sebut nama Tuhan Allah. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya, melaksanakan segala aktivitas kita, Tuhan yang memberkati kita, menyembuhkan kita dari segala penyakit, dan memberikan pemulihan kembali bagi kita, menyegarkan jiwa kita agar kita tetap semangat di dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Nama-Mu kudus di atas segala nama. Pada pagi hari ini kami semua diingatkan kembali agar kami tetap mengingat hukum dan aturan-Mu, tidak menyebut nama-Mu dengan sembarangan. Hanya dalam penyembahan kami, hanya dalam doa kami, hanya dalam penderitaan, kesusahan, puji-pujian kami boleh memanggil nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami seluruhnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tolong Engkau yang memberkati mereka, menjamah semua tubuh mereka, jikalau mereka menghadapi sakit penyakit dalam kehidupan ini. Memulihkan kembali, memberi semangat kembali bagi kami, agar kami tetap semangat walau apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang menerpa kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu beserta kami. Tolong Tuhan pulihkan negara kami ini dari pandemi COVID-19 ini, agar kami kembali bersuka cita di dalam memuji nama Tuhan. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali memuji nama Tuhan. Nomor 453 buku nyanyian HKBP, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus
Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.